Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di Yogyakarta. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita masih akan mengajak Anda untuk ngobrol santai di Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Pemirsa, tadi sekilas kita sudah berbincang ngobrol santai seputar bagaimanakah para penyelenggara event di Yogyakarta ini melakukan adaptasi dengan model penyelenggaraan event yang berbeda, dengan menggunakan tata cara yang ditentukan. Banyak sekali adaptasi yang dilakukan untuk tetap bisa survive di tengah kondisi pandemi. Saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk lebih jauh lagi berdiskusi, karena sudah bersama saya di sini ada beliau selaku anggota Komisi C DPRD DIY, ada Bapak Novida Kartika Hadi. Bapak, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya Pak ya, sehat semangat selalu Bapak? Semangat. Semangat selalu. Baik, terima kasih Bapak. Dan juga tentunya sudah bersama kami di sini beliau kasih objek dan daya tarik wisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Ndari Susanti. Bu Ndari, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Semangat juga Bu Ndari? Harus selalu semangat. Semangat pastinya. Baik, tadi kita sudah sempat ngobrol, saya sudah sempat ngobrol sekilas bersama Mas Rido tadi, Bu Ndari dan juga Pak Novida ya. Bagaimana terkait dengan penyelenggaraan event di tengah kondisi pandemi saat ini yang memang banyak sekali adaptasinya. Nah Pak Novida, kalau misalnya kita berbicara soal event ini kan memang tidak jauh dari dunia pariwisata juga ya Pak ya. Salah satu yang menjadi daya tarik di Yogyakarta adalah event yang diselenggarakan dan akhirnya mengundang para wisatawan untuk berkunjung di Yogyakarta. Secara tidak langsung ini juga berpengaruh pada perekonomian ya Pak ya. Bagaimana Pak Novida melihat kedua hal ini tidak bisa terpisahkan dan juga akhirnya berdampak pada perekonomian? Ya, kita lihat sendiri karena DIY itu mau tidak bisa dipisahkan dari 3 sektor ya. Misalnya pendidikan, pariwisata, kemudian juga budaya. Nah, tentu saja antara pariwisata dan budaya ini kan sangat dekat karena pariwisata kita paling tidak harus berbeda lah. Pariwisata yang berbalut budaya, teman seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini ya, mau tidak mau sebenarnya dalam tanda kutip pandemi seperti ini kan tanggung jawab pemerintah juga. Oleh sebab itu kan sekarang juga pemerintah DIY lewat dana IS-nya tetap mensupport event-event yang berbalut budaya itu dengan dana IS tersebut. Masih ada tapi melalui media-media online. Jadi tidak langsung tatap muka tapi dengan media online. Ada pula dengan event-event yang masih acara langsung tatap muka itu tapi dengan protokol COVID yang ketat ya Pak ya? Iya, ketat tentunya kan seperti itu. Oke, baik, artinya seperti yang Mas sudah sampaikan tadi ya, memang bentuk acaranya akhirnya juga dilakukan adaptasi. Mungkin yang semula secara langsung akhirnya dibuat secara virtual. Yang tadinya banyak sekali partisipan akhirnya dibatasi dengan jumlah tertentu yang masih bisa ditoleransi. Baik, terima kasih Pak Novida. Kalau dari Bu Ndari sendiri Ibu, bagaimana Ibu melihat saat ini dunia pariwisata yang memang juga merasakan dampak luar biasa ya Bu ya. Melihat event juga yang akhirnya terdampak karena kondisi pandemi. Ibu sendiri melihatnya bagaimana Ibu? Kami dari Dinas Pariwisata DIY untuk tahun awal 2021 kan kita sudah mencanangkan kalender of event J. Kita ada sekitar 70-an event yang akan kita selenggarakan dalam 1 tahun berjalan ke depan. Tapi tentunya itu akan bisa terlaksanakan dengan banyak faktor juga yang akan mempengaruhi. Salah satunya memang untuk grafiknya, apakah itu nanti naik atau turun. Nah itu tentu akan sangat mempengaruhi dari 70 itu bisa kita laksanakan semua apa tidak. Untuk beberapa contoh kegiatan kali ini kita sudah ada yang kita postpone karena memang mengingat kondisi yang memang kita harus berbesar hati dengan adanya pandemi. Tapi kami berharap untuk teman-teman industri kreatif khususnya para pekerja event untuk tetap semangat mengumpulkan tenaga dan pikiran dan inovasinya sehingga nanti ketika pandemi ini sudah lewat, tentunya teman-teman para pekerja event itu sudah mempunyai produk-produk yang lebih unggul lagi. Oke, baik, artinya juga mendorong bagaimana kreativitas terus dilakukan ya Bu ya. Bagaimana bisa tetap menyelenggarakan event dengan penyesuaian yang ada. Nah Ibu tadi sempat disampaikan juga kalau tahun ini
calendar of event ini mencakup dari kurang lebih 70 event tadi ya Bu ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan jumlahnya cukup terpaut ya Bu ya. Dari 200 sekian akhirnya menjadi 70-an event yang bisa diselenggarakan. Meskipun ada beberapa yang juga dipospon akhirnya. Ini bagaimana Bu kemarin dari Dinas Pariwisata akhirnya menyaring dari sekian ratus event banyaknya ini akhirnya mungkin 70 ini bisa terselenggara. Ini pertimbangannya seperti apa Ibu? Tentunya dari segi lokasi dan kepesertaan. Kalau pesertanya misalnya masih dalam jumlah yang banyak, kemudian tidak bisa kita minimize misalnya dengan tempat duduknya yang tidak bisa kita tertibkan untuk penonton, itu tentu tidak bisa kita akurasikan ya. Tapi kalau misalnya lokasinya kita memang lebih memilih yang lokasinya di outdoor, alam terbuka ya Bu ya. Alam terbuka, tapi juga kapasitas. Tidak semua outdoor kita pilih karena mengingat kapasitas outdoor pun yang harus memiliki seperti layaknya pintu masuk gitu ya. Jadi untuk penonton dan tamu-tamu yang lain bisa dikondisikan. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti acara tersebut. Baik, berarti sekali lagi juga mempertimbangkan tadi ketentuan yang berlaku ya Bu ya. Kira-kira apakah memungkinkan acara diselenggarakan di tengah kondisi pandemi dengan jumlah dan juga lokasi yang ditentukan ya Bu. Terima kasih Bu Nari. Kembali lagi ke Mas Rido tadi ya Mas. Bu Nari juga menyampaikan pertimbangan tempat kemudian juga jumlah yang datang juga menjadi pertimbangan apakah diizinkan atau tidak. Sejauh ini bagaimana Mas Rido efektivitas dari penyelenggaraan event di tengah kondisi pandemi? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang event sendiri dituntut untuk berkreasi ya. Kita ibaratnya diperes bener nih kreativitasnya seperti apa sehingga event tetap boleh berjalan. Memang beberapa teman-teman penyelenggara sudah bisa mengadakan event itu di tengah kondisi pandemi. Ya, contohnya di Jogja yang cukup besar kemarin adalah Custom Fest ya. Custom Fest yang biasanya di JEC misalnya dengan ribuan orang, akhirnya tempatnya harus bergeser yang bisa mengakomodir CHSE tadi. Mengakomodir dengan apa? Penonton harus registrasi terlebih dahulu. Jadi terkontrol. Penonton yang datang, pengunjung yang datang di luar waktu yang ditentukan tidak bisa. Kita sudah screening awal. Di dalamnya atau sebelum masuk pun dilakukan screening lagi. Prokesnya dilakukan, mulai dari cuci tangan, dicek suhu badan segala macam. Di dalam pun ketika pengunjung sudah selesai, ada jeda waktu untuk melakukan disinfeksi ruangan. Seperti itu. Jadi ya terus dikreasikan supaya event bisa berjalan. Memang hal ini masih belum bisa didapatin di penyelenggaraan event yang misal konser. Walaupun seperti tadi saya sampaikan sebenarnya kalau ini mau diatur teman-teman IO itu insya Allah bisa karena memang kita kan organizer. Jadi misalnya nonton konser mau di jarak semeter, 2 meter atau berapa harus dirantai, di kerangkeng itu bisa sebenarnya. Terus biar tidak jadi bottleneck pengunjung misalnya itu bisa diantisipasi juga. Cuman memang sekali lagi saya sampaikan bahwa perizinannya itu sendiri dari pemerintah memang kita merasa belum clear ya. Pihak A sudah ngasih izin, pihak B kurasinya berbeda terhadap pandangan ini. Nah, tapi kita menghargai karena upaya pemerintah sendiri adalah untuk melindungi warganya kan, untuk tetap sehat gitu. Dan ya yang bisa kita lakukan sementara ini sampai saat ini lebih banyak di event-event yang bersifat hybrid. Jadi di satu area itu tetap dilakukan event dengan terbatas, misalnya 50% kapasitas, terutama misalnya di outdoor tadi, yang lainnya bisa menikmati secara virtual. Walaupun feel-nya kan berbeda ya, nonton konser langsung maupun virtual. Iya betul. Virtual di layar beda Mas Rido. Beda, itu kayak kita nonton YouTube doang. Betul. Gitu Marin. Baik, artinya di sini kesehatan tetap yang utama, tapi juga bukan berarti berhenti berkarya ya Mas. Betul. Tetap harus ada inovasinya. Tapi menarik sekali tadi Mas Rido menyampaikan terkait penyelenggaraan konser. Saya juga jadi kepikiran nih, Pak Novida ya. Bapak, ini tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ternyata ada beberapa
pertimbangan terkait dengan tempat juga Pak Nafida. Artinya begini, apakah mungkin nih Pak Nafida melihatnya seperti apa kalau di Yogyakarta sendiri ada beberapa tempat wisata yang ternyata masih banyak diminati oleh para masyarakat, para wisatawan. Nah, ini mungkin nggak sih Pak kira-kira kalau disinergikan tempat wisata dengan penyelenggaraan event-event yang mungkin tadinya di indoor akhirnya juga dialihkan ke outdoor. Kira-kira pandangan Pak Nafida seperti apa? Ya, justru itu yang paling kita harapkan saat mungkin event-event itu kita lakukan di luar ruangan, sehingga kan katakanlah untuk penularannya COVID itu juga bisa terantisipasi karena di ruang terbuka lebih bebas juga. Kemudian kita juga harapkan justru destinasi wisata yang baru itu Mas harus diungkit dengan pandemi COVID ini kan. Setiap event itu kan juga tentunya virtual juga Pak. Tadi dibilang hybrid tadi, ada yang virtual ada yang secara langsung. Nah itu kita juga pengennya mendorong bahwa acara-acara adanya event pertunjukan itu ada di destinasi wisata yang baru. Yang baru ya. Itu justru sekali lagi sebuah promosi mungkin ya Pak ya. Karena sekarang orang kecenderungan kan banyak lebih fokus atau melihat masyarakat luas lebih banyak melihat secara virtual melalui YouTube dan lain-lain. Nah itu kan paling tidak untuk promosi untuk Jogja, pariwisata Jogja itu bisa ditingkatkan dulu. Saat nanti kita pasca pandemi COVID, saya yakin paling tidak kan wisatawan, apalagi kan wisatawan kita itu dominasinya adalah wisatawan domestik. Betul. Saya yakin kalau promosi kita terus menerus tentang destinasi wisata di Jogja ini yang banyak sebenarnya yang belum terekspos, nah itu mulai terekspos. Saya yakin nanti akan meningkatkan paling tidak untuk mengejar perekonomian kita yang sudah tertinggal di masa COVID. Oke, baik, terima kasih Pak Nafida. Artinya juga sekali lagi bagaimana caranya kalau tadi mau bangkit bareng-bareng ya dari destinasi wisata bareng juga penyelenggara event ini ternyata bisa bersinergi untuk membentuk suatu inovasi baru yang juga terus memberlangsungkan dari kegiatan penyelenggaraan event di Yogyakarta. Baik, kita lanjutkan setelah ini nanti kita akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana.